mu'allimah? Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak mu'allimah hari ini? Semoga anak-anak mu'allimah dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang jumpa lagi sama mu'allimah, dan kita setiap harinya akan terus belajar. Sebelum belajar, yuk kita bersihkan dan rapihkan tempat belajarnya supaya belajarnya nanti lebih nyaman. Nah, setelah rapi dan bersih, lalu disiapkan alat-alat tulisnya. Setelah disiapkan, yuk kita baca doa belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Semoga anak-anak mu'allimah diberikan kemudahan untuk memahami pelajaran yang diberikan. Kita murojaah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusya'an ahwa sanuqri'uka fala tansa. Shadaqallahul azim. Kita lanjut pelajaran Sains Al-Quran. Untuk pelajaran Sains Al-Quran hari ini, kita akan belajar tentang bacaan waqaf. Apa itu waqaf? Bacaan waqaf adalah menghentikan bacaan sejenak di akhir ayat, atau bisa kita sebut berhenti. Waqafnya berhenti. Nah, pada huruf terakhir bertanda fathah, kasroh, domah. Pada huruf terakhir pada bacaan yang bertanda fathah, kasroh, domah, maka bacanya disukunkan seperti ini. Nah, contoh pada bacaan waqaf atau menghentikan sejenak di akhir bacaan atau di akhir ayat, apabila ada fathah, kasroh, domah, maka bacaannya disukunkan. Contoh pada surat Al-Fatihah ayat yang ketiga, itu kan bacanya penulisannya Ar-Rahmanir-Rahim, nih kan? Nah, karena ini adalah akhir ayat yang ketiga, maka kita bacanya akan menghentikan bacaan sejenak di ayat yang ketiga. Bacanya bagaimana? Bacanya diwakafkan. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi ini kasrohnya ini tidak dibaca himi, disukunkan. Jadi Ar-Rahim seperti ini ya, menjadi seperti ini, tidak dibaca mi-nya. Nah, ada lagi contoh, misalnya Aminah. Nah, ketika waqaf kita baca menjadi
Cobalah kalian praktikkan ketika membaca Iqra atau Al-Qur'annya. Selanjutnya, pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran kali ini tema 1 subtema 2 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pernahkah anak-anak mu'alimah merasakan adanya perubahan pada diri kalian masing-masing? Perubahan apa yang dialami? Apakah kalian merasakan tinggi badan kalian berbeda dari sebelumnya? Ataukah berat badan kalian dari bulan ke bulan semakin bertambah? Lihat contoh gambar berikut ini. Pada contoh tadi, tubuh yang akan bertambah tinggi dari saat kita masih bayi hingga nanti ketika sudah dewasa. Seiring dengan bertambahnya tinggi tubuh dan berat badan, seseorang juga akan bertambah. Ini artinya bahwa pertumbuhan itu adalah sesuatu yang bisa dilihat langsung dengan mata. Jadi, pengertian pertumbuhan adalah proses bertambahnya tinggi maupun berat tubuh pada makhluk hidup yang bisa dihitung dengan angka. Sedangkan perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Nah, perkembangan pada manusia tidak bisa langsung dilihat dengan mata atau perkembangannya tak terlihat. Pada pertumbuhan akan berhenti saat seseorang sudah dewasa, sedangkan perkembangan akan terus terjadi sepanjang hidup seseorang. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti makanan, kebiasaan, berolahraga, serta gen dari orang tua. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Macam-macam makanan sehat dan bergizi yaitu 1. Makanan pokok. Pada makanan pokok banyak mengandung karbohidrat. Contoh, nasi, jagung, ubi, sagu, dan lain-lain. Yang kedua, lauk pauk. Biasanya banyak mengandung protein. Nah, makanan yang mengandung protein itu terbagi dua. Ada protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani yaitu makanan yang berasal dari hewan-hewan. Contoh, ikan, daging, susu, keju, telur, cumi, dan lain-lain. Sedangkan protein nabati yaitu makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tempe, tahu, kacang-kacangan, dan lain-lain. Yang ketiga, sayur-sayuran. Biasanya banyak mengandung vitamin. Contoh, kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, buah-buahan. Buah-buahan juga banyak mengandung vitamin. Contohnya, ada pisang, apel, stroberi, anggur, dan lain-lain. Makanan 4 sehat 5 sempurna yang terakhir yaitu susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, dan lemak untuk membantu pembentukan tulang dan sebagai sumber energi. Selain makanan 4 sehat 5 sempurna, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yang kedua yaitu gen. Faktor yang biasanya diturunkan kepada anak atau keturunannya. Nah, biasanya seperti ciri-ciri, bentuk, warna kulit, ataupun sifat. Faktor yang ketiga adalah olahraga.
Melakukan olahraga secara teratur sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan. Manfaatnya dapat memperlancar peredaran darah. Jantung berdenyut secara teratur. Otot-otot tubuh akan lentur dan tulang menjadi kuat. Nah, biasakan berolahraga secara teratur, paling sedikit 2 kali dalam seminggu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan. Perkembangan tidak bisa dilihat dengan diukur dan ditimbang. Perkembangan mengacu kepada proses menuju kedewasaan. Contoh, saat masih bayi, kita tidak mampu memegang dot sendiri atau makan pun masih disuapin. Tetapi saat dewasa, kita mampu makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian, ketika kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua kita. Namun, seiring perkembangan fisik, kita mulai mampu merangkak, berjalan, dan lain-lain. Lihat pada fase pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai dari bayi, kanak-kanak, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Nah, sekarang anak-anak mualimah berada di fase pertumbuhan dan perkembangan apa ya? Kesimpulan pelajaran hari ini yaitu pertumbuhan ditandai dengan tinggi dan berat badan berubah. Sedangkan pada perkembangan ditandai dengan pola pikir manusia semakin dewasa semakin luas, mampu menalar, mampu mengendalikan emosi, dan lain sebagainya. Latihannya, ceritakan satu contoh perubahan perkembangan yang kalian rasakan pada diri sendiri hingga saat ini. Jawabannya kirim ke Mualimah Nita ya. Kita cukupkan pelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak Mualimah dapat memahaminya. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.